Nah, riset pasar itu adalah proses menganalisis kelayakan pemasaran suatu produk atau layanan baru. Kegiatan riset pasar ini dilakukan dengan cara sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan, pengumpulan, dan pengolahan data, hingga menjadi laporan hasil analisis pemasaran. Ruang lingkup dari riset pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harga jual. Nah, harga jual itu yaitu untuk mengukur peluang dan daya beli konsumen. Yang kedua itu ada produk, mulai dari penggunaan produk, nilai, hingga tingkat kegunaan produk. Yang ketiga itu ada alat pemasaran. Nah, gunanya itu untuk menilai efektivitas alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang keempat itu ada distribusi, yaitu untuk melihat efektivitas distribusi produk terhadap konsumen. Dan yang terakhir itu ada konsumen, yaitu guna untuk menganalisis perilaku serta kebutuhan konsumen. Berikut penjelasan yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kan nama saya Fernandi, saya mau bertanya tentang riset pasar yang tidak jelaskan. Mengapa riset pemasaran menjadi bagian yang penting dalam menyelesaikan permasalahan marketing? Jawabannya itu adalah riset pemasaran ini dilakukan sebagai upaya memberi masukan bagi pihak manajemen. Dengan adanya marketing riset atau riset pemasaran, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih konkret dilakukan untuk merebut peluang. Apakah sudah jelas? Kenalkan, nama saya Kevin Andi. Di sini saya mau menjelaskan tentang riset pasar yang berdasarkan yang sudah saya cari. Riset pasar adalah proses pengumpulan informasi dari target pasar tentang kelayakan produk atau layanan baru dan evaluasi produk lama untuk dikembangkan. Riset pasar memungkinkan merek untuk menemukan target pasar dan mendapatkan umpan balik atau pendapat tentang minat mereka terkait produk atau layanan yang Anda tawarkan. Riset pasar bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, survei, pengujian produk, fokus grup, dan lainnya. Manfaat melakukan riset pasar adalah dengan melakukan riset pasar, perusahaan atau merek dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Intinya, dengan riset pasar dapat membantu perusahaan atau bisnis mengumpulkan informasi penting dari pasar sasaran. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa kita perlu melakukan riset pasar? Riset pasar memiliki tujuan untuk memahami perilaku konsumen dan mengetahui apa yang disukai oleh konsumen. Dengan melakukan riset pasar, lebih mudah dalam menentukan strategi marketing produk yang efektif. Perkenalkan, nama saya Naninda. Saya akan menjelaskan riset pasar yang sudah saya cari. Riset pasar adalah studi yang dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pasar dan preferensi konsumen. Riset pasar dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau oleh pihak ketiga yang memiliki spesialisasi dalam riset pasar. Melakukan riset pasar bisa menggunakan berbagai metode seperti survei, fokus grup, analisis data, dan lainnya. Hasil riset pasar dapat membantu kamu untuk memahami kondisi pasar saat ini dan memprediksi perkembangan pasar di masa depan. Apakah ada yang Tips melakukan riset pasar itu bagaimana? Cara melakukan riset pasar itu, yang pertama, menentukan rumus penelitian. Yang kedua, mempelajari target pelanggan. Yang ketiga, mengenali target pasar. Yang keempat, belajar dari kompetitor. Yang kelima, buat konsumen terbuka. Oke. Perkenalkan, nama saya Tristan Noviandi. Saya akan menjelaskan sedikit riset pasar yang telah saya rangkum. Definisi pasar. Riset pasar dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dilandasi dari Intropedia, riset pasar adalah proses menentukan kelayakan layanan atau produk baru melalui riset yang dilakukan langsung dengan pelanggan potensial. Berikut ada langkah-langkah riset pemasaran. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, menentukan desain atau riset pasar. Yang ketiga, menentukan rancangan metode pengumpulan data. Yang keempat, menentukan rancangan metode pengumpulan
Yang keenam, membuat laporan riset pasar. Kemudian saya akan menyampaikan mengapa riset pasar penting. Karena untuk mengetahui target pasar, pendapatan, umpan balik dari konsumen, potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis. Ada yang mau bertanya? Apa yang termasuk pemasaran? Yang dimaksud pemasaran tidak lain tidak bukan salah satunya ialah satu, branding sebuah produk atau sebuah layanan harus mempunyai target pasar. Yang kedua, iklan, siaran. Yang ketiga, MLM atau multi level marketing. Yang keempat, offline atau internet. Yang kelima, WOMM atau word of mouth marketing. Yang keenam, PR marketing atau public relation marketing. Yang ketujuh, relationship marketing. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya akan menjelaskan tentang riset pasar. Riset pasar adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang berkaitan dengan pasar, termasuk pelanggan, pesaing, dan tren industri. Tujuannya adalah untuk memahami preferensi pelanggan, kebutuhan pasar, dan potensi pertumbuhan sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan produk, mengarahkan strategi pemasaran, dan merencanakan ekspansi bisnis. Apakah ada yang ingin bertanya? Metode riset pasar apa yang dapat digunakan dalam menggali data riset pasar? Berbagai metode dapat digunakan dalam pelaksanaan riset pasar, seperti wawancara, survei, uji produk, kelompok diskusi terarah, dan lain sebagainya. Penelitian ini dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan atau melibatkan pihak eksternal yang memiliki keahlian dalam bidang riset. Terima kasih. Sekian dari kami membahas materi tentang riset pasar. Sekian dan terima kasih.